Halo teman-teman Peripusian, Peripustiawati dan Peripustiawan yang masih berkutat dengan pertanyaan mau dibawa kemana hidupku nanti ke depannya. Nah, kami akan ajak teman-teman untuk bergabung dalam sesi curhat-curhatan bersama Mbak Angie Martin. Ini saya sambil meng-invite Mbak Angie Martin. Kita invite semoga bisa bergabung dengan lekas segera. Nah, bersama Mbak Angie, hari ini kita akan menggali insight-insight yang sudah Mbak Angie sarikan dari buku The Psychology of Money. Tidak hanya bicara soal teori uang dalam lingkup kebudayaan yang itu sangat berat sekali. Nah, rasanya Morgan Housel dalam bukunya itu punya paradigma yang menarik dan asik tentunya. Apa yang nanti beliau mau tularkan lewat bukunya itu soal daya agar kita tidak lemah di hadapan uang. Ini Mbak Angie, request to join, saya akan accept. Nah, semoga dalam hitungan secepat mungkin kita bisa bergabung dengan Mbak Angie. Halo Mbak Angie. Halo Mas Nugi, apa kabarnya? Kabar baik, lama sekali kita nggak berkolaps bareng dalam satu frame nih Mbak Angie. Iya, betul Mas. Perkenalan pertama Peripus dengan Mbak Angie itu karena buku Humankind ya Mbak, sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu Betul di ya, kurang lebih 2020 ya. berarti lalu ya kita ngomong soal Humankind, lalu Mbak Angie membantu lagi berkolaborasi dengan Peripus lewat event Breathless Jennifer Niven, masih kan Mbak Angie? Masih dong Mbak Angie, Mas, sangat berkesan. kami berterima kasih dari Peripus karena Mbak Angie sudah bersedia menjadi moderator gitu kan ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng Mbak Jennifer Niven. Mbak Jennifer Niven. Yang ketiga kita ngobrol bersama Mbak Felipa dari Chips. Kita bikin kolaps bareng itu ya Women's Beyond Iya, dengan buku The Moment of Life. Terus kemudian kita punya event lagi untuk membahas medicine. Nah sekarang kita beruntung karena kita akan bercurhat-curhat bersama Benji tentang sebuah buku yang laris manis tentunya, yaitu The Psychology betul. of Money. Namun sebelum kita memulai diskusi, nah saya mau nanya nih, Mbak Benji sekarang tinggal di mana nih Mbak? Kan perasaan Saya terakhir sekarang, kita, hmm? iya gimana Mas? Karena terakhir ketemu kan Benji masih di sebuah kota yang kita terpisah lautan gitu, Betul, sekarang kita di deket banget Batam ya kan. jadinya ya Mas ya. Saya sekarang tinggal di Jaksel juga. Sebetulnya kalau habis chattingan sama Mbak Benji tinggal di sebelah sini saya tuh, saya tinggal ke sana. Deket Kita banget ya, satu kelurahan BNJ kita ya. bener. Deket banget Tapi kita kita nggak boleh ngomong lokasinya. kelurahan ya, tapi ya ntar takutnya. BNJ, gimana rasanya tinggal di sebuah kota dengan fase irama yang gak ada hentinya, gak ada time outnya? Jakarta. Gimana rasanya Mbak? Rasanya Hari-hari awal. semakin banyak ya pikirannya ya Mas ya. Kayaknya buku-buku semacam Psychology of Money ini semakin relevan gitu. Karena apalagi masuk ke dunia kerja, lalu di Jakarta melihat banyak sekali ya Hmm. yang super kaya, ada juga yang ketimpangannya parah banget itu semuanya bisa dilihat. Jadi ikut refleksi balik ya dengan poin-poin di Hmm. buku ini. Semakin relevan. Apalagi kalau saya tahu tempat tinggal BNJ kan sebenarnya di sebelah sana BNJ itu ada sebuah distrik yang Iya, begitu, sementara di sebelah sini begitu tinggi gedung-gedungnya kan ya. betul, betul. BNJ, Mbak Enji sendiri sekarang tadi bicara soal keaktifan ya, Mbak Enji sendiri di Jakarta sekarang lebih aktif sebagai apa ini? Oke, sekarang saya aktif sebagai manajemen trainee, lagi nyelesain program di salah satu bank BUMN. Jadi Mbak-Mbak Sudirman gitu ya Mas ya, Mbak-Mbak Sudirman di BUMN gitu. Dan semakin relevan juga ya, jadi ngomongin psychology of money karena kemarin juga kayak ada pendidikan-pendidikan, perbankan tentu saja, jadi makin paham gitu. Oh iya poin-poinnya tuh relate banget gitu. Mbak Sudirman tuh harusnya Mbak hampir setiap hari naik apa nih? Naik bus TJ sama MRT atau jalan kaki gini ke kantor? Iya benar, anaknya TJ banget nih. Oh TJ. Iya. Baik, karena waktu kita cuma 30 menit dan sangat susah kita bisa ngobrol langsung dengan, kami menyebutnya influencer ya, karena teman-teman di Telbus itu begitu mengagumi sosok Mbak Enji kan ya. Seorang wanita yang begitu Amin. brilian, yang begitu aktif, punya banyak karya. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, kami dari Peripus, teman-teman Peripus, kami para perimin, periman ini kami itu penasaran. BNG, pandangan BNG soal masa depan yang ideal apa sih? Indikasi ideal versi Mbak Enji itu apa? Apakah soal kemapanan, kepemilikan rumah, properti misalnya, atau banyaknya asam garam pengalaman pernah ke sini, ke situ, pernah mencoba olahraga X, olahraga Y,
Atau soal jaminan bisa saja, soal pensiunan, soal kemandirian, atau soal karya dan hasil karyanya. Apa Mbak? Soal apa? Oke. Masa depan yang ideal seperti apa? Di bayangan Mbak Angie. Masa depan yang ideal ini banyak banget ya, maksudnya faktor yang bisa kita konsiderasi. Yang pertama tentu saja kalau ideal itu kemapanan terutama dalam hal wealth ya. Jadi kekayaan bukan hanya kekayaan yang bentuknya adalah uang gitu, tapi juga kesehatan, lalu juga ilmu pengetahuan. Menurut aku tiga hal itu penting sekali karena juga tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita tidak punya kekayaan yang bentuknya misalnya uang, itu akan susah juga ya membuat kita Hmm. itu misalnya ilmu pengetahuannya banyak, sudah mulai mengarah ke sana, lalu kita sehat, tapi kalau tanpa uang juga sepertinya agak sulit untuk mencapai apa yang ingin kita capai gitu, karena tentu saja itu adalah salah satu alat. Lalu yang lainnya adalah berkarya tentu saja. Berkarya ini juga masing-masing orang tentu saja beda-beda ya. Karya itu juga menurut saya penting, dan yang paling 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 penting adalah menurut saya hubungan yang baik dengan keluarga dan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita itu secara internal juga ada rasa damai gitu mas, karena percuma nih Hmm. uangnya banyak, pengetahuannya banyak, lalu juga misalnya terus berkarya tapi tidak ada meaningful relationship dengan orang-orang di sekitar kita, sepertinya akan menjadi hal yang menakutkan ya, karena misalnya menjalani hidup sendiri tanpa meaningful relationship. Mungkin seperti itu mas, banyak sekali Hmm. faktor yang bisa dilihat ya di masa depan yang ideal. Menarik ya, karena yang digarisbawahi atau menjadi pondasi awal adalah relasi dengan keluarga. Artinya orang yang saya pribadi kan sudah cukup lama tinggal di Jakarta gitu kan, bukan sebagai anak Jakarta, tapi di sini saya tinggal tanpa keluarga kan, kasarnya seperti itu kan, tidak dekat dengan keluarga. Apa yang disampaikan Mbak Yanji itu barusan langsung kena ya juga ya. Saya sudah lama tidak berkontak dengan keluarga-keluarga dekat saya di sini gitu kan ya. Oh ternyata matters banget ya untuk versi apalagi kan saya melihat Mbak Yanji sebagai generasi apa ya, digital native ya kalau pakai teorinya gitu ya, kalau pakai digital native kan ya. Dan tadi sempat menyebutkan soal uang gitu kan ya. Uang sebagai tools bukan tujuan, sebagai tools. Artinya Mbak Yanji sudah punya falsafah hidup lah. Nah, kita masuk nih ke soal literasi nih. Beji sendiri, pas tadi ngomong soal uang, saya langsung terpikir buku yang kita akan bahas hari ini, The Psychology of Money. Beji punya alasan apa sih tertarik memilih buku itu? Karena saya melihat di salah satu postingan Beji itu, Beji beli buku itu ya di peripus.com. Lalu Betul. kemudian mempostingnya, nah alasannya apa Mbak? Oke, yang membuat saya tertarik ya Mas ya membaca buku Psychology of Money ini karena populernya ya. Jadi saya ngelihat kayak following saya, teman-teman saya yang suka baca buku juga baca buku itu. Terus saya ngelihat bahwa ada juga nih hal-hal yang berhubungan dengan masalah personal tentu saja ya. Kenapa ya selama ini misalnya hubungan saya dengan uang tuh masih belum sehat. Terus saya apalagi masuk ke dunia perbankan. Jadi kayak banyak hal yang saya rasa oh bisa nih relevan dengan buku itu. Dan lagian bukunya itu menganalisis psikologinya ya. Jadi bukan tentang Hmm. ekonominya. Kalau tentang ekonominya kan saya udah seneng banget ya belajar ilmu ekonomi, terutama bagian politiknya. Tapi kalau yang bagian personalnya menurut saya wah ini butuh dibaca oleh semua orang ya, bukan cuma orang yang suka dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi saya mulai baca itu dari review-review teman, terus saya lihat juga di Periplus itu bestseller, jadi akhirnya saya memulai baca buku itu tahun 2021 ya kayaknya. Ya, saya melihat di tahun ini Mbak Enji begitu banyak mengumpulkan buku, termasuk bukunya The Skill, Michelle Hussein Iya, itu kan, karena buku-buku bagus Mbak Enji itu kalau kita lihat di Instagram Mbak Enji itu Mbak Enji begitu begitu bangga menunjukkan buku-buku pilihannya, karena buku-buku pilihan BNG itu ya saya tahu nggak, itu sebenarnya buku-buku yang banyak dicari di Periplus gitu kan ya, dan itu betul. membantu teman-teman banyak orang lain tuh loh, banyak pecinta buku lain. Nah Mbak, setidaknya kan 2-3 tahun belakangan ini ya itu beragam aplikasi terkait pengelolaan uang, tadi uang sebagai tools tadi mulai bermunculan. Awalnya emang aplikasi itu lebih soal pinjaman atau ya pay later gitu kan ya, atau kita bilangnya juga pinjol. Orang bisa minjem uang lewat dengan modal KTP, jadinya KTP. Lalu perlahan beragam tawaran untuk masuk ke ranah investasi. Misalnya aplikasi untuk main di pasar saham. Nah, atau Betul. yang akhirnya tahap ketiga adalah mereka bersinergi. Aplikasi yang bisa mempertemukan orang yang punya modal atau peer-to-peer kepada peminjamnya. Artinya orang-orang ya punya trust saja meminjamkan uangnya kepada pihak yang tidak dikenal bahkan. Karena
trust-nya pada aplikasi dan pada OJK yang menjamin seperti itu kan. Nah, dalam hal ini kan nampak makna kepemilikan akan uang itu bergeser. Jika dulu simbol pengelolaan uang itu kan celengan atau celengan bentuk ayam itu kan ya, atau bank atau konsep disimpan di bawah bantal. Nah, kali ini pengelolaan akan uang itu artinya bukan lagi menyimpan uang. Konsep menyimpan uang itu sudah tidak ada atau mungkin sudah berkurang. Tapi yang ada adalah konsep memutar uang. Nah, konsekuensinya kan jadi lebih jelas bahwa bentuk uang itu bukan lagi soal materinya, bukan lagi soal terbuat dari apa, entah kertas, entah emas, entah logam, tapi merujuk pada kode-kodenya atau bahkan yang memungkinkan uang eksis secara digital. Nah, pemahaman yang berubah akan uang ini tentunya membawa pengaruh pada perilaku orang terhadap uang. Nah, dari apa yang Mbak Angie baca di The Psychology of Money, apakah ada kesan yang Mbak Angie tangkap soal pengalaman atau relasi antara orang dengan uang? Sebab rasanya kan tadi Mbak Angie sempat sampaikan bahwa Morgan Housel ini melihat uang dari perspektif yang sangat psikologis, alih-alih ekonomis. Nah, singkatnya, buku ini sebetulnya mau bicara apa sih terkait soal makna uang itu sendiri, Mbak? Makna uang itu sendiri. Oke, makna uang yang dibahas oleh penulis ya dalam buku The Psychology of Money ini menurut saya bisa dilihat dari banyak hal ya Mas ya, betul, dari psikologis, tapi dia juga sebenarnya menggarisbawahi konsep-konsep yang sangat simpel. Jadi sebenarnya kalau kita baca buku ini tidak harus orang yang sudah tahu tentang finance gitu yang mau baca. Ya mungkin ada beberapa story yang ceritanya itu berkaitan dengan investasi, tapi orang-orang yang seperti biasa ya kita-kita yang menggunakan uang sehari-hari ya manusia pada umumnya itu bisa relate juga dengan cerita itu. Nah, menurut saya disinilah Morgan Housel melihat bahwa kaitan antara uang dengan manusia itu sangat-sangat berpengaruh itu atas dasar psikologis. Jadi bukan mengenai oh ilmu ekonominya dia paham atau tidak. Paham sih mungkin iya ya, tapi seperti yang sering dibahas dalam story-storynya, bahkan orang-orang yang sangat kaya sekalipun tiba-tiba bisa gagal gitu dalam hidupnya karena salah persepsi mengenai uang atau selama ini persepsinya itu sangat berpengaruh atas misalnya apa yang dia lihat dari orang lain dan bukan dari apa yang ia perlukan atau apa yang ia butuhkan sebagai seorang diri manusia gitu. Nah jadi dari situ menurut saya yang konsepnya ini simple banget ya, tapi bener juga ya yang dikatakan. Walaupun bisa aja ya, saya pernah mengkritik buku ini juga sebenarnya Mas. Jadi beberapa hal itu sangat-sangat oversimplified sebenarnya ya, apalagi saya sebagai anak ini ya, ilmu politik ekonomi gitu ya internasional, jadi pengennya tuh ngelihatnya loh kok ini nggak apa ya nggak benar-benar dilihat aspek-aspek lainnya. Jadi mungkin yang memang harus diperhatikan adalah penulis ini menuliskannya untuk orang-orang yang ingin belajar personal finance secara dasar dulu. Jadi secara psikologisnya itu seperti apa dan mungkin hal-hal simple yang mungkin orang pikir ah ini klise, tapi sering sekali kita lupakan ya mungkin ada bias-bias kognitif kita gitu ya. Sehingga kita melihat uang ini sebagai sesuatu yang oh sangat menentukan tapi dasarnya sendiri kita belum ada gitu. Karena dari membaca buku itu juga padahal partnya kecil-kecil ya mas ya kalau kita baca bukunya itu kan story-story terus hal-hal yang simple aja tapi menurut saya juga ada di beberapa bagian yang cukup nendang gitu bagi saya kayak oh iya ternyata selama ini hubungan saya sendiri dengan uang itu masih belum sehat. Nah dari situ sih bisa kelihatan oh apa ya yang menyebabkan itu, oh mungkin selama ini terlalu melihat orang lain, terlalu melihat kekayaan orang lain. Terus kita lupa bahwa sebenarnya hal yang paling penting dalam investasi itu bukan jumlah besarnya ya, tapi adalah compoundingnya, gimana kita caranya sedikit demi sedikit tapi rutin lalu bisa menghasilkan apa yang kita butuhkan nanti di masa depan, bukan tentang membuat hasil yang langsung besar sekarang. Banyak sih mas ya hal-hal yang seperti itu dibahas di dalam bukunya. Mungkin itu dulu untuk sekarang. Rasanya tuh pengen mendalami itu, Pak, takutnya malah semua isi buku keluar semua ya. Iya, Yang ada malah orang nggak tertarik benar, membaca kan ya. benar. Nah, saya tuh tertarik dengan istilah-istilah yang Mbak Angie sampaikan ya soal bias kognisi. Saya tuh kalau melihat Mbak Angie bikin konten itu selalu ada kata-kata unik, kata-kata khas Mbak Angie yang apa ya, yang setidaknya untuk orang-orang seperti saya gitu kan ya, yang usianya sudah terlampau agak kuno gitu kan ya. Iya.
cara Mbak Enji menata gagasan itu dengan menemukan frase baru itu menarik ya, bias kognitif gitu kan. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong soal bias nih kan ya. Nah, saya akan masuk ke soal bias karena pada saat pertama kali saya melihat buku The Psychology of Money, saya juga punya bias tertentu kepada ini. The Psychology of Money. Karena biasanya seperti ini biasnya. Arti kata psikologi apa sih? Kondisi batin. Psikologi of Money itu apa? Kondisi batin si uang itu, atau bagaimana melihat uang, uang itu sebagai benda hidup ya, sebagai subjek. Karena kan ada sebuah tren juga, ada sebuah tren aliran itu yang mengatakan bahwa semua barang itu bukan benda mati, tapi mereka subjek. Ada tren sehingga uang itu dilihat sebagai subjek yang punya, berarti subjek itu artinya dia punya apa ya? Punya daya tarik gitu kan ya. Itu bias pertama. Ini yang psikologis itu soal uangnya, atau yang kedua, kondisi jiwa seseorang saat dia memiliki uang. Itu yang terjadi. Bias yang saya alami pribadi sebagai melihat covernya. Gitu. Nah, pertanyaan adalah seperti ini. Aspek-aspek psikologis apa yang simpel aja gitu kan ya, yang muncul atau dimunculkan oleh Morgan Housel dalam bukunya. Misalnya gini, yang saya pikirkan seperti ini. Apakah ada gagasan bahwa uang itu sebagai alat pemenuhan diri dalam konsep 5 kebutuhan dasar Abraham Maslow gitu kan ya. Oh, ini psikologisnya uang adalah yaitu the basic need is money. Misalnya seperti itu. Itu yang misalkan. Atau soal Freud. Kita kan kalau ngomongin psikologi pasti tau lah Freud itu siapa gitu kan ya, psikoanalisa gitu kan ya. Atau jangan-jangan uang itu adalah tools atau semakin banyak orang memiliki uang, dia jadi semakin malas untuk memeriksa batinnya, memeriksa hal-hal tidak sadarnya, sehingga dia hanya hidup di wilayah ya yang dia mau sadari saja. Artinya ya dia akan punya banyak tingkah laku sadar tak sadar itu. Ada banyak hal yang kemudian yang harusnya direformasi, diolah, diresolusi, itu jadi tidak muncul karena gue udah punya duit, buat apa gue capek-capek transform into myself. Gue udah punya duit, gue anak sultan, bokap gue akan tajir 7 turunan gitu kan, yang buat apa gue harus sekolah, buat apa gue harus berbuat baik. Dia kata Benji, buat apa gue harus respect kepada keluarga gue, toh tanpa saya respect, bapak saya selalu kasih duit. Itu kan soal psikoanalisa uang. Atau bergerak di gagasannya Ivan Pavlov itu kan ya. Kepemilikan uang, jangan-jangan itu lama-lama menjadi habit. Hasrat memiliki uang itu habit. Habit satu manusia. Begitu manusia lain juga terpengaruh, menjadi culture. Arti akhirnya, jangan-jangan kepemilikan akan uang itu, atau hasrat memiliki uang itu menjadi suatu atribusi manusia. Maka muncul istilah, oh matre nih, kamu matre nih, karena dikit-dikit ngomong soal uang. Nah, gimana Benji? Apakah ada aspek-aspek psikologis yang dikatakan oleh Morgan Housel dalam bukunya? Gitu, Benji. Oh, sebenarnya banyak ya Mas ya. Mungkin secara psikologis itu sebenarnya tidak secara eksplisit disampaikan oleh si Morgan Housel ini. Bukan seperti, oh ini adalah konsep ini dalam psikologi gitu. Nggak seperti itu disampaikannya. Tapi melalui cerita-cerita yang cukup simpel dan bisa kita lihat ada psikoanalisisnya di situ. Nah, yang saya lihat itu mungkin yang akan saya bawa di sini terutama poin mengenai wealth is what you don't see. Nah, menurut saya itu sangat powerful ya. Dari buku itu ada satu chapter yang menurut saya, iya ya, bener banget ya. Apalagi hidup di Jakarta ya, misalnya kita melihat nih, orang-orang, oh mobilnya bagus banget gitu. Oh, pakaiannya bagus banget nih, outfitnya, tasnya bermerek, lalala. Itu sebenarnya, menurut Morgan Housel, kita itu terlalu mementingkan dari apa yang ingin kita punyai, sehingga kita tuh menaruh terlalu banyak value di situ. Padahal kalau misalnya kita lihat ada orang ini di dalam cerita bukunya gitu ya, ada orang punya sports car yang keren banget, mahal. Kita itu selalu melihatnya itu, wah kalau aku punya itu pasti keren banget nih karena kaya, karena mampu membeli itu, lalala. Padahal orang itu sebelum membeli sports car itu juga mikirnya gitu. Tapi setelah dia punya, ya orang nggak terlalu melihat dia. Orang tuh melihat bahwa barang-barang mewah ini keren kalau misalnya aku nanti yang pakai. Kalau aku punya barang mewah, wah bakal bagus gitu. Nah jadi ada berbagai bias di situ ya sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin bias kognitif, terlalu panjang mungkin nanti jatuhnya malah bahas buku Daniel Kahneman ya Mas. Thinking Fast and Slow. Think Fast and Slow ya. Bukunya. Itu buku berat nah, itu, dia penelitian loh itu.
Iya. Nah, mungkin saya lihatnya dari ini ya, ada framing effect di sini serta gains and losses itu sering dibahas di dalam bukunya Morgan Housel ini. Jadi bagaimana orang melihat gains, bagaimana orang melihat loss, dan di sini kalau misalnya melihat kekayaan, seharusnya kita itu melihat bahwa seharusnya kekayaan itu bukan dari apa yang bisa kita lihat. Nah, cerita-cerita yang di situ yang menurut saya sangat powerful, bahwa misalnya ada dua orang, yang satu ini sebenarnya uang di banknya itu lebih besar, tapi dia lebih memilih untuk berhemat dan memilih untuk membeli rumah yang lebih kecil. Nah, sedangkan yang satu ini ambil kredit besar-besaran untuk membeli rumah yang besar. Nah, itu menghadirkan framing effect bagi orang lain bahwa, wah, yang si rumah gede ini hartanya banyak banget gitu ya. Padahal kan kita tidak tahu kesehatan finansial di belakang itu. Nah, jadi sebenarnya wealth is what you don't see. Tapi ya kita sebagai manusia, apalagi orang-orang visual ya, nggak bisa ini juga ya maksudnya nggak bisa kita deny bahwa kalau kita lihat orang, wah, jam tangannya bagus nih, jam tangannya bermerek, pasti dia uangnya lah gitu. Nah, itu sih yang menurut saya juga powerful. Dan kalau mengenai habit, dia sampaikan lebih ke cerita-cerita personal ya. Morgan Housel ini membawa cerita-cerita dia bagaimana dia membangun habit untuk investasi, untuk menabung itu seperti apa, dan cara-caranya cukup simpel tapi bisa diimplementasikan. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah tentu saja orang itu punya persepsi yang berbeda tentang uang dan cara orang dalam mengelola uang itu berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya kita bisa menganalisis diri sendiri dan mencapai tahap sehat secara finansial itu. Nah, mungkin cara yang sering dikasih tahu orang tuh beda gitu ya. Cara investasi orang beda, cara menabung orang beda. Dan saya rasa juga apa yang saya miliki selama ini in terms of financial knowledge itu juga masih sangat cetek gitu ya. Mungkin secara knowledge bisa dikembangkan, tapi kalau sudah menjadi hal yang diajarkan sampai atau yang tidak diajarkan ya, yang kita lihat selama kita tumbuh besar, itu kan menjadi apa ya, hal yang tidak kita sadari bahwa oh, kita juga berpikirannya seperti itu. Bagaimana cara orang tua kita melihat uang itu menjadi cara kita melihat uang, baik itu sehat maupun tidak sehat. Nah, sebagai manusia dewasa sudah seharusnya kita belajar untuk mengetahui hal itu. Nah, itu baru saya pelajari mungkin setahun belakangan ini ya, Mas, saya baru merasa bahwa oh iya, ternyata selama ini orang tua saya dalam melihat uang tuh tidak sehat gitu. Nah, ini gimana caranya saya bisa mengubah itu. Nah, itu bukanlah hal yang gampang. Bukan dengan membaca Morgan Housel terus langsung, oh, saya sehat secara finansial dan psikologi saya baik untuk mengelola sebanyak apapun uang. Nggak seperti itu. Pasti itu ada bias-bias dulu di dalam diri kita, terus banyak sekali hal yang berkaitan dengan selain apa yang selama ini kita lihat, tapi juga apa yang selama ini kita baca. Mungkin kita selama ini melihat di keluarga kita ini keuangannya tidak sehat. Terus waktu kita mencari financial tips gitu, sama orangnya langsung kayak, oh, investasi lo besar-besaran dalam emas dan lain-lain. Terus langsung kita, wah, percaya, percaya. Nah, itu juga in terms of knowledge harus bisa dikembangkan. Jadi emang psychology of money ya berkaitan dengan bagaimana kita melihat uang, dan itu tidak ada yang sama antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Menurut saya itu sih, Mas, hal yang perlu Ya, dilihat dari buku ini ya. menarik loh. Tadi muncul lah ya. Ingat, ngobrol sama Mbak Enji itu penambah perbendaharaan kosakata loh. Tadi muncul istilah menarik loh, Mbak Enji, nggak atau nggak nggak ya. Kita menganalisa diri itu kan, wow. Itu kan istilah yang menurut saya, wow, ya juga ya. Alih-alih orang berbicara soal refleksi diri, introspeksi diri, ini ngomong soal analisa diri gitu kan ya. Ini kan kelihatan, kelihatan analisa diri kan kalau 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 muncul dari Mbak Enji itu terdengar di saya karena setidaknya saya tahu Mbak Enji juga lulusan HUGM Mbak ya, dengan pengalaman berorganisasi yang sangat-sangat mendunia ya, pernah di luar negeri juga, meski Kalau saya nggak biasa hafal aja, negaranya Mas. apa. Wih, bagi Mbak itu biasanya bagi orang-orang seperti kami yang belum pernah menginjakkan kaki keluar Indonesia itu kayak wow, it's very, very brilliant gitu kan ya. Nah, konsep analisa diri itu kan berarti ada sesuatu yang di luar diri kita. Ya, kita anggaplah dari buku itu, The Morgan Housel punya insight. Kita tertarik dengan kata-kata tadi, soal kesejahteraan itu apa, sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau kalimat yang kita cintai, yang kita mengesan buat kita ambil, lalu kita gunakan sebagai apa ya, pisau bedah untuk menganalisa diri, memecah diri kita, melihat
bagian-bagian mana yang bisa saya ubah. Nah, makanya di buku ini ada kata-kata grit kan ya. Atau apa ya, soal keserakahan itu ya. Kan banyak teman-teman yang dipikir adalah soal apa? Ngomong soal duit investasi adalah pengen ngomong soal bagaimana aku bisa punya duit di masa tua tanpa harus bekerja. Akhirnya banyak orang bicara soal ini mumpung lagi bagus nih sahamnya, beli 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 beli. Oh ini obligasi lagi tinggi bunganya, beli 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 beli. Oh pakai deposito di bank ini, bank itu. Sehingga motivasi orang untuk apa ya berinvestasi atau mengelola uang itu bukan motivasi bahwa di hari tua nanti aku akan hidup mapan, tapi akhirnya motivasi soal keserakahan tuh. Hmm. Ini namanya serakah karena yang kamu cari adalah apa sih saham yang paling laris apa, yang paling cari dong saham yang paling murah apa satu lotnya gitu loh. Nanti kita beli banyak pasti melambung tinggi seperti orang beli Tesla waktu itu atau orang main Bitcoin atau cryptocurrency seperti itu. Kan lebih keserakahannya kan ya, alih-alih ngomong soal berbijak terhadap uang seperti yang tadi Mbak Eji katakan, ini lebih ngomong soal ya kalau nggak hati-hati orang bisa jadi greedy, jadi benar serakah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, nah Mbak Eji, tadi kan sudah muncul tuh kata-kata yang Mbak Eji terkesan. Nah, ada nggak selain kata-kata itu terkesan, atau setidaknya boleh loh kami pengen tahu lah, hal apa dari yang Mbak Enji baca, kemudian Mbak terapkan dalam hidup Mbak Enji secara pribadi, secara nyata. Misalkan ya tips-tips lah, apa gitu, saya menabung ini untuk ini ya, ada nggak Mbak? Oke, kalau dilihat dari berbagai chapter di bukunya ya Mas, mungkin banyak ya yang jadi knowledge baru bagi saya ataupun yang diulang. Jadi itu sebenarnya bukan knowledge baru, itu adalah hal yang simple, tapi kemudian saya merasa, oh ini kayaknya perlu nih diimplementasikan gitu. Kalau untuk saat ini, mungkin saya ini kebiasaannya gini Mas, kalau baca buku, itu justru bukanlah dari poin-poin yang mereka terus preaching about gitu, tetapi lebih ke kebiasaan mereka. Jadi saya selalu ini ya selalu terpesona gitu melihat orang-orang yang dalam tulisannya itu menunjukkan habit mereka itu apa. Nah jadi dari situ kita tahu apa yang possible kita lakukan dan apa yang oh mungkin ini hanya apa ya kata-kata tips aja gitu tidak bisa dilakukan. Nah yang saya lihat dari Morgan Housel itu mengenai cara dia menabung atau cara dia berinvestasi. Jadi menurut dia di situ itu di chapter-chapter akhir ya bahwa dia itu punya goal yang berbeda dengan orang lain. Dia itu mungkin tidak mau hal yang besar-besar gitu ya, tapi dia mau keluarganya itu hidupnya stabil, terus menerus berinvestasi, mungkin bukan mencari saham yang langsung wah langsung melambung gitu ya, bukan yang seperti itu. Dengan penuh kehati-hatian dia membaginya investasinya, kemudian bisa digunakan untuk anaknya kemudian hari gitu. Nah menurut saya itu sih Mas yang perlu saya ingat kembali gitu ya, karena mungkin selama ini juga sebenarnya agak sulit bahwa kita itu kan hidup di era sosial media itu orang-orang pasti akan flexing mengenai apa yang mereka miliki ya. Jadi kalau misalnya teman kita, oh saya 25 tahun udah beli rumah di alamat ini yang tanahnya mahal gitu. Wah kita langsung ke bawahnya, wih udah beli rumah, kayaknya kita ntar targetinnya beli rumah deh, targetinnya ini deh gitu. Hmm. Nah jadinya kita kurang memahami diri sendiri sehingga jadinya bingung itu target orang lain atau target kita ya gitu. Nah menurut saya apa yang ditargetkan oleh si penulis terhadap dirinya sendiri itu patut dicontoh sih Mas, bukan hanya dari caranya ya, mungkin caranya berbeda-beda tapi dari itu fokusnya kita dalam bekerja itu kita mau kemana, ke arah mana gitu. Nah, mungkin untuk saat ini ya saya belum berada di tahap yang wah financially oke okay, gitu ya, tapi ya little by little adalah hal yang kita pelajari, hal yang kita improve. Jadi mungkin kalau misalnya dalam hal investasi ini juga knowledge yang belakangan ini sering saya pelajari gitu ya, diajarkan juga nih saat saya pendidikan di bank bahwa oh investasi itu A B C D E, dan mungkin selama ini orang-orang selalu kayak oh kripto lagi melambung nih atau sekarang lagi turun banget ya, kripto saat ini lagi turun banget, terus orang-orang kayak oh serok beli terus sampai nanti akhirnya melambung lagi gitu, padahal mereka belum punya dana yang cukup untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah menurut saya itu yang agak parah ya, jadi itu red flag kalau misalnya kita investasi mau ini itu returnnya Hmm. gede tapi
masih pakai dana-dana yang harusnya kita pakai, misalnya orang-orang yang sudah berkeluarga harusnya untuk anak dan istrinya gitu ya, harusnya untuk popok anaknya malah dipakai untuk beli Bitcoin. Nah ini kan parah ya kalau sudah terinfluence untuk melakukan hal-hal kayak gini. Nah mungkin itu sih Mas, banyak sekali ya poin-poinnya, tapi ya itu tadi saya Iya. juga ngelihat nggak segampang itu juga ya. Morgan Housel ini kan sangat-sangat simple bukunya, tapi yang saya kritik banget dari buku itu adalah sebenarnya kekayaan dan juga kemampuan kita dalam memahami diri sendiri dan mengenai finance diri sendiri, mengenai literatur finansial itu kan tidak semata-mata ditentukan oleh psikologi diri sendiri saja gitu. Hmm. Bukan ditentukan oleh satu orang bisa paham semuanya, satu orang bisa oh habis baca buku ini aku akan mengelola investasiku, kan nggak gitu ya. Karena ada hal yang namanya structural poverty gitu ya, jadi kemiskinan yang struktural itu betul adanya. Kita nggak mungkin memberikan buku ini, misalnya buku ini nih dijadikan guides, terus satunya adalah orang yang sudah biasa diberikan uang jajan oleh orang tuanya, sekolahnya internasional dari kecil sampai gede, terus yang satunya adalah yang tinggal di pulau terpencil, belum tahu tentang financial knowledge, terus disuruh baca buku ini, tentu saja dampaknya akan berbeda gitu. Jadi menurut saya to some extent penulisnya ini terlalu oversimplify, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan krisis, hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan ekonomi, dan juga tentang investasi. Karena tidak semua orang tahu akan investasi. Nah mungkin itu Mas yang saya lihat, ini bukunya itu memang dikhususkan untuk personal gitu, tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah punya gambaran mengenai financial knowledge itu. Kalau misalnya Oke. kita kasih langsung gitu bukunya untuk semua orang gitu, terus orangnya melihat dari misalnya kayak saya sebagai anak HI, tentu saja saya melihat secara ininya ya makronya ini seperti apa. Nah itu kan banyak hal yang terlalu disimplifikasi gitu oleh si penulis. Nah mungkin itu Mas, makanya kemarin saya kalau upload tentang buku itu agak-agak gedek juga gitu ya, walaupun knowledge-nya tentu saja memperkaya diri secara personal. Ya, ya. Terima kasih. Saya ini sambil melihat chat dari teman-teman di sini nih. Oh, ini ada pertanyaan dari Kakak Lembu Tambun. Ini jadi pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya tadi saya mau tanya soal closing statement, tapi apa yang disampaikan BNJ itu benar-benar sudah closing statement, sudah merangkai dengan sangat indah itu loh. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Kakak Lembu Tambun Blog. Kakak Enji, apakah buku ini kira-kira mengkritik buku Rich Dad and Poor Dad Robert Kiyosaki ya? Mbak Enji bisa baca buku Oke, itu? oke. Oke, saya belum pernah baca buku itu secara full Mas. Saya tapi ini ya, summary-nya, poin-poinnya itu sudah saya pelajari. Nah, itu menurut saya enggak juga ya. Bukanlah kritikannya seperti itu. Menurut saya ini targetnya adalah kalau Rich Dad Poor Dad ini kan lebih ke mindset akan uang gitu ya. Gimana Hmm. cara orang yang bisa kaya secara finansial itu mengelola uangnya dan lain-lain. Sedangkan Morgan Housel ini lebih menunjukkan bahwa tiap orang itu punya hubungan yang berbeda, tiap orang itu punya persepsi yang berbeda akan uang, dan apa sih yang harus kita lihat dari sisi psikologinya untuk mengubah hal itu agar kita itu lebih sehat secara finansial. Jadi mungkin um, ada kesamaan dalam bukunya, tapi juga ada perbedaan gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih Mbak Enji ya. Begitu banyak insight yang bisa kita dapatkan dari saripatinya Mbak Enji. Mbak Enji sudah membantu mengunyahkan apa yang ada di dalam gagasan buku The Psychology of Money. Dan tadi saya lama ada yang komen di sini. Mas Denis Rivaldo, stok Chainsaw Man banyakin dong. Mas Denis Rivaldo, tenang, bulan depan Chainsaw Man 9 dan 10 bakal datang. 9 10 malah kita Oh, ngomongin buku lain ya. Lagi rame Mbak buku Chainsaw Man Mbak. Saya mau bilang bahwa 9 10 akan datang bulan depan. oh Teman-teman juga mantap, jangan mantap. kaget bagi pecinta komik. Benji, terima kasih. Nggak terasa sudah 32 menit kita bersama. Kami dari Peripus sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bangga bisa berkolaborasi dengan Mbak Enji, sosok yang begitu kami kagumi, brilian, inspiratif, dan pasti muda dan berbahaya ini ya. Amin. Terima Semoga kita kasih, bisa ketemu Mas. lagi. Kita bisa ketemu lagi, kita deket sekali, Mbak. Kita deket banget nih, Mbak, satu kelurahan. Kapan-kapan Iya. main ke kantor kami di Ferry Plus, bisa banyak berbagi cerita dengan teman-teman di sana yang sudah menunggu untuk bertemu Mbak Angie Martin.
Oke, terima kasih Mas Nugi dan Salam tim sehat. Baiklas. Ya, Salam teman-teman sehat. Pelepustiawan, terima kasih untuk bergabung bersama acara kami bersama Mbak Enji. Kita sudah mendapatkan banyak gambaran atau banyak gagasan. Kita ketemu lagi di episode yang lain untuk IG Live di kesempatan yang lain. Jangan ragu bahwa kami akan Hmm. terus mengadakan acara-acara yang lebih seperti ini. Terima kasih Mbak Enji, terima kasih teman-teman. Acara akan kami tutup dalam 3, 2, 1 ya. Thank you Mbak Enji. Terima Dadah. kasih. Sampai ketemu.